Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang pada mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis. Nah, pada saat ini kita memasuki pertemuan yang keempat mengenai perusahaan dan pengusaha. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi keempat ini yaitu setelah Anda mempelajari materi ini diharapkan mampu memahami pengertian perusahaan, kemudian mampu mengkaji pengertian pengusaha serta mengidentifikasi pembantu-pembantu pengusaha. Adapun agenda bahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian perusahaan, yang kedua pengertian pengusaha, dan yang ketiga adalah pembantu-pembantu pengusaha. Nah, kita memasuki materi yang pertama tentang pengertian perusahaan. Berbicara mengenai pengertian perusahaan, ya para ahli memiliki pendapat masing-masing. Menurut Pollack bahwa perusahaan akan ada ketika adanya kebutuhan untuk menghitung laba dan rugi. Nah, yang dapat diperkirakan, jadi Pollack menggunakan sudut pandang komersil. Nah, hal yang sama juga ditemukan pada pandangan Mollengrave ya, mengenai perusahaan. Nah, Mollengrave ini berpendapat bahwa sebuah perusahaan itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan, ya, bertindak keluar melalui kegiatan perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau melakukan perjanjian perdagangan. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, pada pasal 1 mendefinisikan mengenai perusahaan, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, ya, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai definisi perusahaan. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 ya tentang dokumen perusahaan, pada pasal 1 memberikan definisi perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap, ya, dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan orang perorangan ya maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Nah, sedangkan perusahaan ya juga dapat dikelompokkan menjadi perusahaan swasta dan juga perusahaan negara. Apabila diuraikan, perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya itu berasal dari swasta tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Sedangkan perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya secara keseluruhan berasal dari negara Indonesia. Selanjutnya, dari beberapa jenis perusahaan tersebut ya, yaitu perusahaan negara berdasarkan IBW ya. Nah, perusahaan negara berdasarkan ICW, perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda ya, dan juga perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Yang pertama, perusahaan negara berdasarkan IBW, yaitu perusahaan negara jenis ini adalah perusahaan yang memperoleh pinjaman uang dengan bunga dari pemerintah yang merupakan keuangan otonom.
Yang kedua, perusahaan negara berdasarkan ICW atau Indonesian Compatibility WET ya. Perusahaan ini adalah perusahaan negara yang keuangannya tidak otonom. Pada umumnya keuangan perusahaan ini adalah bagian dari negara. Yang ketiga, perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda. Nah, yang dimaksud undang-undang dalam jenis perusahaan ini adalah Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Dan yang keempat, perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960. Baik, selanjutnya mengenai materi tentang pengertian pengusaha. Nah, dalam menjalankan suatu perusahaan, seseorang dapat menyuruh pihak atau orang lain untuk melakukannya ya. Orang inilah yang disebut dengan pengusaha. Pengusaha dapat menjalankan usahanya secara perorangan, ya sebagai contoh misalkan seorang berjualan makanan dan minuman dengan cara menjajakannya dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Hal ini dilakukannya tanpa ada bantuan orang lain, maka orang ini ya disebut dengan pengusaha perorangan. Nah, sedangkan pengusaha juga dapat menjalankan usahanya dengan menyuruh orang lain untuk membantunya atau membantu dia untuk mengelola perusahaannya. Nah, selain itu seseorang juga bisa meminta orang lain ya untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini seorang pengusaha itu tidak ikut serta dalam menjalankan usahanya. Ada alasan tertentu yang menyebabkan seseorang pengusaha tidak turut serta dalam menjalankan usahanya. Ya biasanya hal tersebut adalah orang tersebut atau seorang pengusaha tersebut tidak ahli dalam usaha yang dijalankannya, akan tetapi memiliki modal yang cukup untuk mendirikan usaha tersebut. Nah, kemudian apabila diuraikan ya, maka dapat kita sederhanakan bahwa pengusaha adalah dia dapat melakukan perusahaannya sendiri ya tanpa pembantu. Dia juga dapat melakukan perusahaannya dengan dibantu oleh orang lain. Dia dapat menyuruh orang lain untuk melakukan perusahaannya, dan sebagai pemilik usaha dia tidak turut serta menjalankan perusahaannya. Orang lain yang disuruh menjalankan usahanya adalah pemegang kuasa dari pengusaha tersebut dalam menjalankan perusahaan atas nama pengusaha yang memberi kuasa. Nah, selanjutnya berbeda dengan jenis perusahaan ya, sebagaimana diuraikan pada sebelumnya, pengusaha yang murni menjalankan perusahaan atau usahanya seorang diri ya tanpa ada bantuan dari pihak lain, biasanya usaha atau perusahaannya tersebut dilakukan seorang diri oleh pengusaha tidak begitu besar dan juga sederhana. Artinya masih ada kemampuan atau mampu menghandle perusahaannya itu sendiri. Sedangkan pengusaha bentuk yang kedua sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah jenis pengusaha yang ikut serta dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini pengusaha mempunyai dua posisi, yaitu sebagai pengusaha sekaligus sebagai seorang pemimpin perusahaan. Dan yang jenis yang ketiga ya yang dijelaskan sebelumnya hanya memiliki satu kedudukan saja karena tidak ikut serta dalam melakukan usahanya atau hanya menanamkan modalnya saja. Ya, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga mengatur mengenai definisi pengusaha. Nah, pengusaha menurut ketentuan undang-undang ini ya menyebutkan bahwa pengusaha adalah orang atau perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha atau suatu perusahaan milik sendiri. Selanjutnya orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Kemudian orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Apabila ada dua orang pengusaha atau lebih bekerja sama dalam melakukan usahanya, maka akan terjadi bentuk-bentuk hukum ya yang disebut dengan pertama persekutuan perdata ya, sebagaimana diatur dalam bab 8 buku 3 KUH Perdata. Yang kedua persekutuan firma
ya. Yang ketiga persetujuan komaniter, yang keempat perseroan terbatas, dan yang kelima perusahaan negara. Nah, sedangkan pembantu-pembantu pengusaha ya di antaranya yaitu dalam melakukan usaha ya, pengusaha tidak bekerja sendiri. Artinya pengusaha itu dibantu oleh pihak-pihak lain yang memang tertarik untuk melakukan usaha bersama. Nah, pembantu pengusaha adalah orang-orang yang membantu melakukan kegiatan usaha atau menjalankan usaha perusahaan dan menerima upah dari pemilik usaha atau perusahaan tersebut. Secara garis besar ya, pembantu pengusaha dapat dibedakan menjadi pembantu pengusaha di dalam perusahaan dan juga pembantu pengusaha di luar perusahaan. Selanjutnya, pembantu pengusaha di dalam perusahaan contohnya ya seperti pelayan toko, pimpinan perusahaan, pengurus filial, dan pemegang prokurasi ya atau pekerja keliling. Jadi orang-orang ini memang berkomitmen atau bekerja kepada si pemilik perusahaan untuk mendapatkan gaji atau bayaran. Nah, selanjutnya pembantu pengusaha di luar perusahaan, contohnya itu seperti pengacara ya atau lawyer ya, kemudian agen ya, agen perusahaan, makelar, notaris, dan juga komisioner. Nah, dia sifatnya itu hanya membantu si pengusaha tapi berada di luar perusahaan. Nah, jadi inilah rekan-rekan mahasiswa sekalian mengenai materi tentang pengusaha ya dan juga perusahaan. Saya harapkan teman-teman mahasiswa semua dapat menambah wawasan dengan membaca artikel atau buku-buku yang relevan yang sesuai dengan materi yang telah kita bahas pada pertemuan keempat kali ini. Terima kasih, dan untuk selanjutnya silakan Anda mengerjakan tugas yang ada di Learning Management System Unpam ya, khususnya pada bagian tes awal maupun tes akhir dan juga tugas struktur. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.